Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Pembelajaran 3. Coba kamu baca teks berikut berjudul Kerja Bakti. Selanjutnya, kita akan membahas pertanyaan berdasarkan bacaan kerja bakti. Kerja bakti dilakukan setiap hari Minggu. Kerja bakti dilakukan di daerah tempat tinggal Edo. Kerja bakti dilakukan untuk membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Yang mengikuti kerja bakti adalah seluruh warga yang berada di daerah tempat tinggal Edo. Yang dilakukan warga seminggu sebelum melakukan kerja bakti adalah bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Hasil musyawarah terkait penyelesaian dari masalah yang dihadapi warga, yaitu warga akan menyiapkan 2 macam tempat sampah. Warga menyediakan 2 macam tempat sampah karena salah satu tempat sampah digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol-botol bekas, dan tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Pada subtema 1, kamu telah mengetahui makna tanggung jawab dan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selain tanggung jawab, kita juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Bagaimana tidak? Hak dan kewajiban bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Bagaimanakah perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Bentuk hak warga masyarakat seperti berikut. 1. Mendapatkan perlindungan hukum. 2. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. 3. Menikmati lingkungan bersih. 4. Hidup tenang dan damai. Kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk kewajiban warga masyarakat seperti berikut. 1. Mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. 3. Mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. 1. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Contoh usaha ekonomi perorangan. 1. Usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas.
Lahan yang digarap petani biasanya terbatas lahan persawahan dan tegalan. 2. Usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Usaha jasa. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya, usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya, usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. 2. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok. A. Firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. B. Persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau CV didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. C. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. D. Badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara atau BUMN atau perusahaan negara, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau PT. E. Koperasi. Di Indonesia, berkembang usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh
Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Bentuk-bentuk koperasi di Indonesia adalah koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya, beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Tujuannya memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu layak. Koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota. Koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu, dan tempe, serta sapi perah. Koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya, koperasi angkutan. Koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya, koperasi unit desa atau KUD. Apakah kalian sudah paham dengan materi yang disampaikan?